Baik kedua, Brak, donat, teriak Joy tatkala donat yang ada di tangannya menggelinding karena suara pintu terbuka secara kasar. Seketika matanya menatap sang Dedi yang berada di ambang pintu. Bukannya kaget, Joy malah menangis kencang. Wah, donat, teriaknya dengan kaca wajah dipenuhi coklat. Dedi jahat donat Joy gelinding dan bisa dimakan. Wah. Bukannya merasa menyesal, Sebastian sangat menyukai momen ini. Dia tersenyum kemudian membuka ponselnya, merekam sang anak kemudian berkata, "Dedi akan mengirim ini pada Uncle Ahengmu," ucap Sebastian yang membuat Joy seketika berhenti menangis. "Dedi mah itu senyum ayo. Joy nanda cantik. Halah emang kapan Joy cantik? Jahat ya bilangin mommy loh, anti gak bobo baleng." Bukannya takut, Sebastian malah tertawa terbahak-bahak. Dia memasukkan kembali ponselnya dan menatap sang anak dengan penuh tantangan. Joy tahu, Mommy manggil Joy untuk turun. Dia marah karena Joy menghabiskan makanan di dalam kulkas. Seketika Joy menegang, bocah berpipi gembel itu ketakutan. "Dedi nggak tahu," ucap Sebastian melangkah masuk keluar kamar dengan mudahnya, meninggalkan sosok bocah yang telah seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Joy mengerucutkan bibir bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Dia takut jika sang mommy sudah memanggilnya secara resmi seperti ini. "Joy, momimu menunggu," ucap Sebastian yang sepertinya sudah ada di lantai bawah. Membuat Joy menelan salipannya kasar. Dia mengambil tisu dan membersihkan pipinya meskipun tidak hilang sepenuhnya. Kemudian dia melangkah keluar dengan mata yang waspada. Dia menuruni tangga dengan pipinya yang bergetar karena langkahnya yang sengaja dihentakkan, berharap sang mommy menyadari keberadaannya kemudian memanggilnya untuk memeluknya. Kenyataannya mominya malah tetap menatap ponsel dengan santai. "Mum," panggil Joy dengan bibir mengerucut. "Kenapa?" tanya Nana tanpa mengalihkan pandangannya. "Nanti kalau sakit perut pup sendiri ya, kalau demam ke dokter sendiri ya." "Kenapa?" Joy kan udah gak dengar momi lagi, jadi momi gak perlu ngurus Joy lagi. Joy kan tahu apa yang baik atau enggak buat Joy. Maaf," ucap bocah itu menangis seketika. "Sorry momi, Hiks ndagi kok, Hiks ndagi, au dicayang momi aja ndak makan." Malam itu ketiganya berakhir tidur bersama di kamar utama. Joy yang habis menangis terseduh-seduh itu bahkan tidak mau diberikan susu. Dia mau minta izin sama momi dahulu sebelum benar-benar menerimanya. "Aku senang rasa sedih Joy pada Mikael tidak sampai membuat nafsu makannya hilang," ucap Sebastian yang tengah mengusap rambut putrinya yang tidur. "Ya, jika sampai Joy tidak makan berarti itu sudah parah," ucap Nana yang sedang sibuk mengelus perut buncitnya. Sementara Sebastian tidak bisa berhenti menyentuh pipi sang anak karena gemas. "Seperti buntelan apa ya?" gumam Sebastian. "Berhenti menggigit pipi putrimu." Tapi dia gemas. Nana mengerucutkan bibirnya. Dia sudah tidur, bukankah ini waktunya mereka bisa berduaan? Tapi suaminya itu tidak bisa melepaskan pandangannya dari sang anak. "Mas, Joy sudah tidur, jangan mengganggunya." "Aku gemas ingin menggigitnya." "Gigit saja bibirku," ucap Nana yang seolah memberikan air pada seseorang yang tidak minum selama berbulan-bulan. Mata Sebastian membulat seketika. Dia tersenyum penuh dengan rasa senang sebelum menegakkan tubuhnya kemudian mencondongkan untuk mencium sang istri. Mereka berdua saling mencondongkan tubuh, berciuman di atas kepala putrinya yang tertidur. Sebastian yang tidak bisa menahan gairah itu semakin mendekat, membuat tubuh gempal Joy yang sedang tidur sedikit terusik. "Kejepit," gumam bocah itu mulai membuka matanya karena merasa sesak terjepit. Dia mengerutkan keningnya dan mencoba berontak secara perlahan, sampai dia menyadari sesuatu kemudian berkata, "Momi ngompol," teriaknya yang membuat dua orang dewasa itu saling melepaskan tautan bibir. Sebastian kaget, napasnya memendek teringat bagaimana dulu ketika sang istri melahirkan Joy. Air ketuban. "Momi pipis Ci, lupa kamar mandi ya? Sayang, bagaimana ini?" Nana berdecak. "Bangunkan pelayan dan pengasuh, lalu suruh Hans kemari untuk membawaku ke rumah sakit," ucapnya dengan santai. "Makan malam besok bagaimana sayang?" Nana menghela napasnya. "Kita bisa makan malam di rumah sakit. Kenapa jika panik pikiranmu pergi mas? Ayo bantu aku, jangan memeluk Joy." Pemberian Joy. Mendengar kabar bahwa menantunya akan melahirkan anak keduanya, Arnold bergegas kembali ke kota di mana sang putra berada. Sepertinya pria tua itu sudah terbiasa pulang pergi menemui cucunya, sampai-sampai mengabaikan jarak yang begitu besar dan membutuhkan waktu berjam-jam. Saking seringnya ikut campur dengan urusan anaknya, Arnold kini sudah tahu di mana tempat biasa Nana dirawat di sana.
Dia berlari di koridor sampai mendapati Epe sedang berjalan mendahulunya. Epe, astaga, Tuan Besar, bagaimana dengan Nana? Sedang dalam proses persalinan. Tuan, Bas, dia ada di dalam. Joy, apa dia di sini? Ya, dia ada di balkon, jawab Epe. Yang jelas membuat Arnold terkejut. Bagaimana bisa bocah itu masih terjaga di malam hari seperti ini? Bahkan ada semburat amarah di matanya. Dan Epe menyadari hal tersebut. Maaf Tuan, Nona Joy akan tidur di salah satu kamar VIP yang kosong. Dia tidak ingin meninggalkan orang tuanya, tapi saat ini dia sedang memakan jelly. Biar aku yang membujuknya, siapkan saja kamarnya. Sudah Tuan, lakukanlah hal lain, ucap Arnold yang tidak ingin diganggu kebersamaannya dengan sang cucu. Dia kini lebih mempedulikan Joy. Sebastian sedang pusing karena menemani persalinan, itu menjadi bebannya. Begitu mendekati balkon, Arnold mendapati bocah kecil itu tengah memakan jelly di sana dengan salah satu pengasuh yang menunggunya. Take, teriaknya mendapati Arnold, membuat pria tua itu tersenyum. Cucu kesayangan kakek, ucapnya sambil memberi isyarat untuk meninggalkan mereka berdua yang sedang berpelukan. Udah kek, peyut Joy ketekan, ucapnya mengelus perut buncitnya. Kenapa belum tidur? Belum habis? Habiskan cepat dan tidur ayo. Mommy tidak takut ya? Iya, Mommy sedang melahirkan adik bayi. Melahirkan tuh? Proses pengeluaran bayi, ucap Arnold ikut duduk di samping sang cucunya dan membantu menghabiskan jelly lebih cepat. Dibelesinin? Kata siapa dibersihinkan? Dedi bilang katanya bayinya bersin, anti keluar. Ini adalah masalah sensitif yang sulit dijelaskan, jadi Arnold hanya mengangguk saja. Joy mah bersin dah keluar bayi? Bayi ada di perut kalau Joy menikah. Entar kembung ayak gini? Tanya bocah itu sambil mengelus perutnya. Dan Arnold hanya tertawa. Iya kayak gitu. Berarti ini Joy Cimulaci hamil ya kek? Yang membuat Arnold bergumam, ini bocah sangat mirip Sebastian dan Nana. Perpaduan sempurna. Kedua orang yang tidur itu bahkan tidak menyadari keributan di luar sana. Mengingat di luar masih gelap, Arnold yang sempat membuka matanya itu masih mengira jika itu adalah bagian dari mimpi, sampai dia merasakan tubuhnya diguncang. Tuan Besar, Nyonya Nana sudah melahirkan bayi laki-laki. Seketika mata itu membulat, dia langsung mendudukkan diri dan membuat Joy yang tengkurap di atas perut sang kakek itu membuka matanya. Kenapa? Mommy sudah melahirkan, mau lihat adik bayi? Tanya Arnold yang masih mengumpulkan kesadarannya. Dia membantu membersihkan upil sang cucu yang mengering. Au, jawabnya sambil memeluk leher Arnold. Di mana dia? Di ruangannya? Pengasuh itu mengangguk. Membuat Arnold bergegas melangkah pergi dari sana. Dia mengetuk pintunya sebelum masuk dan mendapati Nana yang sedang menggendong bayi dengan Sebastian yang ada di sampingnya, merangkul pundak sang istri sambil tersenyum. Halo Dad, kenapa baru bangun? Sindir Sebastian. Cok, ini masih jam 5 pagi, kalian yang terlalu pagi, ucapnya mendekat. Joy, lihat itu adikmu. Joy yang sebelumnya menumpukan dagu di bahu sang kakek kini menoleh, menatap bayi merah yang ada di gendongan sang Mommy. Sini mau melihat lebih dekat? Tanya Nana melihat Joy sesaat sebelum kembali fokus pada sang bayi. Di mana dua pasangan mata itu lebih memperhatikan sang bayi, melupakan Joy yang tidak suka diabaikan. Joy mau? Ucapan Arnold terhenti saat melihat wajah sang cucu. Joy, kenapa menangis? Hicks ndak juga? Hei, kenapa anak Daddy menangis? Sebastian turun tangan dan mencoba mengambil alih Joy yang memeluk kakeknya. Kemarilah, Daddy gendong ya. Ndak au, kita lihat adik bayi. Hicks ndak ah. Joy mau kasih nama tidak pada adik bayinya. Sontak pertanyaan itu membuat Arnold dan Nana terkejut, terkecuali Joy yang tersenyum dan perlahan melihat wajah sang Daddy yang sama terkejutnya dengan pertanyaan yang dia ajukan. Maksud Daddy bukan begitu Joy? Joy au kok, ucapnya merentangkan tangan meminta digendong sang Daddy.